Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Weapons dan ini opini kami. Watchlist Agustus itu banyak banget gak sih? Banyak banget yang Banyak keluar banget kan? bulan Agustus kan. Yang salah satu yang mungkin ditunggu juga ini nih, film Weapons. Bener, ada dua. Kalian juga udah pasti tahu ini berseliweran, tapi yang Satu kali lagi? Together. Oh, oke, Together. Yes. Ini mungkin di minggu depan ya Together ya. Tanggal 20 atau gimana? Terus juga aku ngerasa, film ini juga banyak dibicarain juga sih di Ya, sosial marketingnya media. mungkin oke juga sih, banyak diomongin sebelum filmnya tayang di sini juga udah banyak yang gembar-gembor, terutama di X. Ratingnya juga mungkin tinggi ya Rating Tomatoes-nya. Rotten Tomatoes-nya tinggi juga. Kalau Weapons ini bercerita tentang di satu kota itu ada 17 anak yang tiba-tiba menghilang di waktu yang sama, jam 2 malam lewat 17 menit. Itu dari satu kelas tuh bener-bener hilang semua. Sisa satu anak yang ada di kelas itu, dan misteri hilangnya anak-anak ini nih jadi sebuah misteri yang akan nanti dipecahkan sepanjang filmnya berjalan gitu. Jadi ada pemeran utamanya tuh ada Bu Guru namanya Justin. Rupanya ini pemerannya Silver Surfer di Yang Fantastic di Four. Fantastic Four. Pantesan Terus nggak familiar ya? familiar, tapi kita kayak siapa ya di film apa ya? Nah gitu. Terus juga ternyata film ini banyak cast dari Marvel juga. Filmnya lebih Marvel daripada film Marvel sebelumnya kali ya. Ada si Josh Brolin yang jadi Thanos. Tapi kalau di sini dia memainkan karakter namanya Archer. Oke. Nah, Archer. Salah satu orang tua murid Orang gitu tua lah ya. murid satunya. Terus juga ada kepala sekolah itu namanya Andrew. Nah, itu diperankan sama Benedict Wong. Nah, ini juga dari Marvel. Kan. Nah, sebenarnya ceritanya juga udah tergambarkan di posternya sih, kan ada quotes-nya juga tuh. Mereka tuh ada anak-anak keluar di malam hari, tapi mereka nggak kembali lagi. Ada ritual-ritual semacam santet ya. Iya. Semacam santet gitu. Terus yang unik lagi tuh kayak larinya kayak lari Naruto gini. Nah, itu sih yang bikin pas kemarin nonton sekilas aja sih trailernya itu kayak ya memang aku ada nggak anak-anak nonton lari sih trailernya, aku cuma lihat gitu posternya loh. aja. Aku ngeliat pas bagian anak-anaknya itu loh. Kok ini unik ya gitu. Kalau aku kasih rating yang udah kita tonton, kan ada horor di tahun ini, ada Sinners, Bring Her Back. Back, sama ini Weapons, sama apa lagi sih? Saja itu yang aku ingat sih itu. Iya. Dan ini di aku nomor kedua. Nomor satu apa? Bring Her Back Oh masih. my god. Yang ketiga Sinners. Iya mungkin Karena yang ngilu banget sih Bring Her Back sih aku masih. untuk masalah kengerian ya. Iya, kengiluan. Aku lebih kengiluan Kengiluan. kalau Bring Her Back. Kalau ini nih lebih karena genrenya misteri ya. Misteri, nggak terlalu benar-benar yang horor supranatural kayak gimana gitu. Jadi ya memang beda genre aja gitu. Bener. Karena aku juga lebih suka misteri yang kayak gini, makanya aku lebih banyak menutup mata gitu ketika nonton film ini. Tadi sempet discuss juga ya kita kalau misalnya coba aja Indo bisa buat kayak gini, karena isunya deket banget nih sama Indo. Dekat persantetan Persantetan duniawi, maksudnya banyak banget kita tuh film persantetan, tapi tuh pengemasannya tuh mungkin hampir mirip-mirip ya yang iya, semuanya persantetan. kayak template gitu aja. Orang gitu. tua, orang pasangan gitu-gitu aja kan. Ada yang nggak suka, Nah, terus tiba-tiba di tapi ini tuh enggak gitu. Bukan karena nggak suka, tapi karena biar dia sehat kembali. Nah itu sih. Kayak biar dia kayak ada tenaganya. Yang aku suka juga nih dari Weapons, dia itu misalnya kita punya ini nih, misalnya ada pemeran yang ngomong kayak gini, kok tangan kamu luka? Nah, nanti tuh ada ini penjelasan backstory-nya per satu orangnya. Itu sih yang aku suka buat nyambungin. Oh, ternyata dia nanya gini tuh karena ada kejadian gini dari orangnya itu sebelumnya. Ada backstory-nya lah. Satu-satu. Jadi cara penceritaannya yang memang beda dari film horor yang sebelumnya kita udah pernah nonton itu
dia ngeliatin POV dari tiap karakter. Bener. Jadi setiap mulai dari karakter ini dikasih nama, terus nanti ceritanya gitu. Bener. Itu yang memang agak beda gitu Beda dan jadi bagus gitu loh. Jadi maksudnya. kita tuh enak untuk alur ceritanya. Jadi dia nggak dibuat mikir lebih lah. istilahnya. Walaupun diulang, tapi karena beda POV, ya tapi masih tetap aman. bagus gitu loh. Nggak ngebosenin. Nggak ada tutup mata sih ya. Aku kalau horor Jago banget nonton film horor. jago, tapi kalau misalnya sendiri sih enggak ya, pas malam-malam di kamar. Tapi kalau misalnya di bioskop karena ramean juga, jadi enggak sih. Jadi Ya. aku kayak nggak mau kehilangan momen kayak apa itu gitu. Ya pembenaranku sih, karena memang aku nggak suka jump scare ya. Oh iya. Jadi memang Kalau aku emang tungguin apa nih aku selanjutnya sangat nih, ayo gitu. menghindari jump scare, jadi aku tutup telinga, tutup mata dikit gitu. Terus detik terakhir, menit-menit terakhir menurut aku itu intens banget. Setuju. Bener, aku sampai kayak gini sih. Iya. Sebelum ngomong sampai ke ending, aku juga mau bilang kalau film ini horornya memang kerasa. Film pengempasan cara horornya, build up horor dari musik, sound, suasana, dari sinematografinya itu benar-benar berasa sih. Good Bener. gitu filmnya. Bener. Terus yang aku suka juga gimana cara penceritaan di film ini nih nge-revealing the mystery sampai akhir. Itu ngerasa bagus ya dengan cara penceritaan yang POV-nya satu-satu gitu loh. Sampai sekarang no complain, aku enjoy the movie, enjoy the film. Kayak no problem sama ininya, pemerannya juga. Aku mau kasih applause juga yang anak-anak di sini nih. Iya, yang terutama Iya. si Alex ya. Alex dan semua anak-anak banget yang lagi. memerankan di sini tuh kayak dapet banget nih anak-anak Yes. creepy-nya gitu. Nah, karena memang dia sendirian yang nggak hilang gitu di kelasnya, itu jadi kayak ada satu sisi dimana ketika dilihat ekspresinya si Alex ini kayak ada something happen to him gitu. Jadi kayak ngerasa ada apa sih, pasti ada rahasianya gitu di balik ini gitu. Oke. Nah, satu karakter favorit yang memorable dan ini tuh horor tapi kita tuh ada ketawanya. Anjir. Ada ketawanya dikit. Bener-bener. Ini spoiler alert lagi, tapi aku nggak mau spill up di momen mana kita ketawa. Ya, pokoknya tapi paruh akhir ya. iya, tapi ini satu karakter James ini menurut aku cukup menghibur dan cukup oke lah. Maksudnya cukup inti lah dia di Weapons ini bagiku ya. Iya, karena walaupun memang kalau karakternya kan dia kayak penggemar apa suntik-suntik itu Iya, loh. narkoboy. Narkoboy, tapi ya itu jadi salah satu sequence yang lucu banget nih agak di akhir gitu. Oh ya, filmnya juga ini kan ratingnya 17 tahun ke atas. Iya, tapi masih ada aja yang bawa anak-anak. Ya udah, urusan mereka Padahal lah. nah ini James. Yang ini James. Terus di filmnya itu juga kalau mau ditanya ada gore atau enggak, ada ya. Ada gore-nya. Gore-nya lumayan darah-darah dan lumayan banyak lah gitu. Ada sedikit bagian gitu. Apalagi yang bagian garpu itu loh, itu lumayan ngilu sih bagian aku. Tapi kalau masalah kengiluan tetap juara Bring Her Back. Bring Her Back, nggak ada yang bisa mengalahkan scene Bring Her Back. gigit Growl itu nggak gigit ada. pisau itu memang nggak bisa dikalahin sama Bring Her Back. Nah, mungkin aku yang mau notice minusnya lebih ke teknis pas kita nonton aja kali ya. Suaranya bocor coy. Dan itu film apa? Film yang kita bangga-banggakan di Bocor bulan sore. kemarin. Sore. Sore. Itu Tapi karena sebelahan dan ya suaranya karena sebelahan lebih bocor, gede, ya. jadi bocor. Jadi kita tuh sambil menonton Weapons, kita juga dengar lagu Bara Suara guys, sama lagu Aditya Sofyan. Terus juga selain itu, minusnya mungkin yang aku rasain. Sepanjang film aku menikmati sampai akhir. Terus juga tapi yang aku ngerasa mungkin kurangnya itu karena dia revealing misterinya tuh benar-benar di tengah film iya, gitu, mungkin bukan di akhirnya. Revealing misteri siapa dalang semuanya ini nih, ketika udah tahu siapa orangnya, itu kayak gimana ya, kayak kehilangan
penasarannya tuh benar-benar hilang gitu loh, Nur. Maksudnya terlalu kelamaan. Terlalu cepat menurutku. Oh, terlalu cepat. Nah, setelah paruh ketika kita udah tahu siapa yang dalangnya, nah itu penyelesaian baru. Bagian penyelesaiannya sih menurut aku memang bagus dan satisfying juga sih. Dan sampai itu pun juga aku ketawa juga sih adegan penyelesaiannya. Karena villainnya benar-benar pantas digituin gitu loh kayak, maksudnya. Ayo Bener-bener- gituin dia gitu. Bener-bener keren sih. Tapi sampai akhir juga mungkin diliatin anak-anaknya yang udah hilang itu kayak trauma gitu loh. Bener. Maksudnya bener-bener diem nggak bisa ngomong gitu. Itu sih. Nah mungkin yang aku penasaran tapi nggak perlu dibahas juga sih. Mungkin karena kalau dibahas terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Ilmu itu tuh didapat di mana ya? Nah itu aja sih yang Iya, aku penasaran. Tapi sebenarnya memang nggak perlu ada di film juga karena Ya nggak durasi apa-apa sih, juga ya gitu. nggak apa-apa. Kalau nggak ada Gitu. backstory-nya kayak gimana tuh nggak apa-apa. Nah rating dari kamu? Aku Sama berani ini pasti. kasih 8 Sama lagi. Aku 8 juga. Good. karena good. Aku menikmati filmnya benar-benar keluar tuh gitu. Terus juga ceritanya bagus, horornya benar-benar dapet. Puas pokoknya nonton Weapons mah. Buat yang udah nonton Weapons, menurut kalian gimana opini kalian atau pendapat kalian soal Weapons ini? Bisa komen di kolom komentar buat kita discuss bareng gitu. Bener. Dan buat kamu yang udah nonton video ini sampai detik ini, terima kasih udah nonton opini kami. Like dan subscribe jika ini membantu kalian dan ingin diskusi juga di kolom komentar silakan. So, see you the next video.